kawan-kawan itu sudah lama mengkhususkan hari Senin itu untuk kajian. Jadi jangan ada prasangka seperti itu. Ya, oh, kawan-kawan ini kalau Ustaz Fulan rame, kalau Ustaz Fulan enggak rame, enggak. Ya, jangan sampai pikiran-pikiran seperti itu justru akan memecah kita. Ya. Dan selalu anak ingatkan bahwa jangan membedakan ustaz-ustaz. Datanglah karena mencintai kalamullah dan rindu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyampaikan. Apalagi ustaz-ustaz kita semuanya sama yang disampaikan. Ya. Jangan datang karena gaya, karena popularitas. Tapi datanglah karena antum mencintai kalamullah dan rindu akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mendengarkan sabda beliau. Siapapun yang menyampaikan. Ya. Sehingga keikhlasan itu ya, tumbuh di dalam hati. Bukan karena fulannya, bukan karena fulannya. Tapi memang datang kajian itu karena ingin rindu, cinta akan kalamullah. Ya. Namun kita selalu juga berbaik sangka kepada yang tidak datang. Karena bisa jadi dia sedang menghadapi sesuatu. Atau dia telah mengkhususkan hari tertentu, ini saja dia bisa datang. Selebihnya dia tak bisa datang. Selalu berbaik sangka. Ya. Atau dia mungkin ada urusan keluarga. Atau ada anaknya yang sakit. Atau istrinya yang sakit. Atau dianya yang sakit. Atau ada keperluan keluar kota. Dan banyak sekali alasan yang bisa kita putar di kepala kita untuk menerima uzur saudara kita atau memaklumi ketidakdatangan saudara kita. Berfikirlah yang negatif. Ya. Begitu yang seharusnya. Ya. Maka tidak ada penyakit dalam hati kita ini. Ya. Begitu para salaf kita selalu berusaha mencari uzur. Sampai ketika mereka tidak menemukan uzur, mereka berkata, bisa jadi temanku, saudaraku punya uzur yang aku tidak tahu. Ya, selalu seperti itu. Ya, gitu. Baik, kita masuk bab baru, ya, yaitu bab laisa fil islami bid'atun hasanatun. Apa artinya? Ini mudah ini. Yang sudah belajar bahasa Arab. Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Dijelaskan dalam Islam berarti dalam agama. Ya, adapun masalah dunia, itu tidak ada masalah. Mikrofon ini bid'ah hasanah. Dunia, HP bid'ah hasanah. Kalau digunakan untuk kebaikan, kalau digunakan untuk keburukan, ya dia bid'ah sayyi'ah. Ya. Lampu, keramik, ya segala macam kaca, ya, dan banyak lagi mobil, pesawat, itu dunia. Jadi maka di sini judulnya laisa fil islami bid'atun hasanatun. Nah, ini agak berat-berat mendengar judulnya ini, ya. Mengerikan bagi sebagian orang. Ya. Dan otomatis menyinggung orang-orang yang memiliki bid'ah. Dan dakwah itu memang harus menyinggung. Ya. Menyinggung kesalahannya. Agar tahu itu kesalahan. Laisa fil islami bid'atun hasanatun. Ya, tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Jadi dalam agama tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Ya, Syekh Faisal di sini membawakan firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Tak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang kurang. Sedikit pun tak kurang. Lebih pun tidak. Dia sempurna. Ya. Yang mengatakan agama Islam telah sempurna siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita imani. Enggak boleh dengan perasaan.
Apalagi dibantah dengan manusia. Itu salah orang kayak kami dulu, itu salah guru kami, itu salah angku kami. Mereka bisa salah, Allah tak mungkin salah. Nah, pilih mana? Kalau Anda menganggap Allah salah, kufur jadinya. Ini berbahaya. Ya. Makanya bid'ah itu kata ulama baridul kufur. Pengantar menuju kekufuran. Mungkin belum kafir tapi bisa terjerumus dalam kekafiran. Merasa tak cukup dengan sunnah Nabi SAW. Berarti menganggap Islam tidak sempurna. Menganggap Islam tak sempurna berarti menuduh Allah berdusta. Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Tak ada kurangnya. Maka tidak berlaku, kan niatnya baik. Itu orang bikin ibadah sendiri-sendiri. Ya. Kacau Islam ini. Telah Allah sempurnakan. Tidak ada lagi kebaikan kecuali telah Allah perintahkan. Telah diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi keburukan kecuali telah dilarang. Ini bukti keimanan kita kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya Islam telah sempurna. Dan Islam yang sempurna itu adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau menyembunyikannya. Beliau telah menyampaikan semuanya. Perhatikan ada sebuah riwayat dalam afwan ini HP belum mati. Ya, ini mengganggu. Dalam At-Targhib wat-Tarhib karya Imam Al-Munziri, ya. Ini banyak riwayatnya tapi ini adalah dengan isnad yang sahih, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Laisa min amalin yuqarribu minal jannati illa qad amartukum bihi. Wala amalin yuqarribu minan nari illa wa qad nahaitukum anhu. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke surga kecuali sudah aku perintahkan kalian melakukannya. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kepada umatnya. Kalau masih ada orang membuat satu kebaikan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia menuduh Nabi berdusta. Dia menganggap agama ini kurang, ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kejahatan. Kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan kepada manusia manapun. Karena artinya menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ajaran. Menuduh Allah SWT tidak benar dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini Nabi SAW mengatakan, tidak satu pun amalan yang baik yang mendekatkan ke surga, kecuali sudah aku perintahkan kalian melakukannya. Baik kecil apalagi besar. Kemudian, dan tidak satu pun amalan yang mendekatkan ke neraka, kecuali aku telah melarang kalian melakukannya. Maka seluruh kebaikan yang mendekatkan ke surga, amal menuju surga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan tambah, jangan dikurang. Ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Dan seluruh keburukan yang menggiring ke neraka telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena Islam telah sempurna. Kalau masih ada orang meyakini ada yang tersisa, aduh cik lain tak. Dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Kalau dia meyakini ada satu amalan tersembunyi yang tidak diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diberitahukan kepada orang tertentu melalui mimpi. Kan ada orang ngaku mimpi, Nabi meriwayatkan hadis ke dia. Berarti ada yang tertinggal. Sementara
Islam telah sempurna sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini dia berdusta sebenarnya. Orang mengaku seperti ini. Kalau kita pelajari Islam ini, fikih saja. Kita ini bahkan belum tamat sampai belum masuk bab muamalah, iya kan? Bab nikah, bab muamalah itu banyak sekali. Yang halal, yang haram banyak di sana. Bab jihad, bab waris, ya, hudud, qisas, qada, dan banyak bab lagi. Masih banyak yang belum kita ketahui dari Islam. Untuk apa kita menambah-nambah? Yang ada saja belum sanggup kita kerjakan. Ya. Zikir pagi petang saja yang sudah lama kita pelajari masih sering kita tinggalkan. Ini mau nambah pula bikin zikir sendiri. Wirid Syekh Fulan, wirid Syekh Fulan. Yang dari Nabi SAW saja belum habis. Ya. Seluruh amalan, lahir dan batin, yang mendekatkan seorang hamba ke surga, itu sudah diajarkan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini keyakinan harus ada di hati setiap mukmin. Dan seluruh perbuatan, lahir dan batin yang mendekatkan ke neraka, semuanya telah dilarang oleh Nabi SAW. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Makanya bid'ah itu kejahatan terhadap Allah dan Rasul. Ya, kejahatan terhadap Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau setelah ayat ini adalah hadis yang sangat terkenal. Hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Ya, hadis ini juga hadis yang mengerikan bagi orang yang tidak mengikuti sunnah. Padahal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Al-Irbad ibn Sariyah seorang sahabat, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira." Ini banyak riwayatnya, riwayat matannya. Ya, berbeda-beda redaksi tapi maknanya sama. Fa innahu may ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, wahai para sahabatku, setelah aku meninggal, dia akan melihat setelah aku meninggal itu perpecahan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat jika melihat umat Islam berselisih? Apakah beliau perintahkan, maka kalian damai-damai sajalah. Kalian jangan meributkan. Jalan saja sendiri-sendiri, masing-masing kerjakan diri apa yang dia yakini saja. Kalau masing-masing dibiarkan mengerjakan yang diyakini, lalu percuma Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan agama. Kalau gitu dahulu kerjakan saja masing-masing menurut keyakinan. Ini kejahatan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Rasulullah percuma diutus. Kami kan bisa berniat baik, saya sudah cukup. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini musibah, ya. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan yang banyak? Wa alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berpegang kepada sunnah berarti tidak ikut perselisihan yang banyak tersebut. Itulah orang yang selamat. Ketika terjadi perselisihan, pegang sunnah. Ya. Bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berpegang erat di situ. Fa'alaikum bisunnati. Tidak disuruh, udahlah kalian bersatu saja. Damai-damai aja lah. Musuh kita banyak, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ya. Kita tidak akan menang kalau kita masih berselisih di dalam.
Supaya kita tidak berselisih, kembali kepada sunnah. Baru kita akan menang menghadapi musuh. Gak bisa dengan udahlah kita hadapi musuh. Gak bisa, gak akan menang. Kemenangan kita itu dengan berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Apa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin? Adalah inilah pemahaman as-salafus salih. Pemuncaknya khulafa'ir rasyidin. Mereka lah orang-orang terbaik dari umat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. 4 orang pertama yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada mengatakan Umar membuat bid'ah Ustaz, apa itu salat tarawih berjamaah? Itu bukan bid'ah. Karena Nabi SAW pernah melakukannya ketika beliau hidup. Tapi tidak beliau teruskan setiap malam karena khawatir diwajibkan atas kita. Coba bayangkan seandainya salat tarawih wajib. Apa? Lihat lo. Tak sanggup kita. Karena Nabi SAW tahu kita umat yang lemah, umat terakhir. Secara fisik kita paling lemah dari umat-umat sebelumnya. Ya, tak sanggup. Itu rahmat Nabi SAW. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau itu, Nabi SAW itu penyayang kepada orang-orang beriman. Beliau tidak ingin banyak syariat yang memberatkan umat beliau. Tapi pada asalnya termasuk disyariatkan solat tarawih berjamaah. Tidak beliau teruskan setiap malam karena khawatir nanti Allah wajibkan. Setelah sempurna Islam, setelah Nabi SAW meninggal, apa mungkin terjadi perubahan hukum? Apa mungkin terjadi perubahan hukum solat tarawih jadi wajib? Tidak lagi. Maka Umar melaksanakan kembali karena umat sudah tahu ini tidak wajib. Dan tidak mungkin turun lagi wahyu dari Allah, dari langit kepada Umar. Karena Umar bukan Nabi. Maka beliau mengumpulkan. Bagi yang datang, dikumpulkan. Yang tidak datang, tidak ada masalah. Dan beliau termasuk khulafa'ur rasyidin, apa tidak? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ucapan beliau, ni'mal bid'ah hadihi, itu bid'ah secara bahasa, tapi bukan secara syariat. Karena ada dasarnya di syariat. Nah, kalau ada orang yang belakangan yang membuat suatu ajaran baru, mana sabda Nabi mengajarkan ikuti sunnah si fulan? Ya. Tengku ini, inya itu. Syekh ini, wali ini. Ada hadis Nabi, wa sunnati syekh fulan, wa sunnati wali fulan. Ada? Tak ada. Jangan samakan apa yang dibuat orang sekarang dengan apa yang dilakukan khulafa'ur rasyidin. Ya. Mereka didukung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan. Memang tidak ada sunat tarawih berjamaah di zaman Nabi. Lalu Umar yang membuatnya. Dengan hadis ini sah. Apa ya? Paham ya? Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sifat mereka disebut rasyidin, yang lurus. Mahdiyin dapat petunjuk, Allah memberi mereka petunjuk. Mushaf dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal disimpan oleh Hafsah, anak beliau Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Islam semakin banyak. Daerah-daerah yang ditaklukkan, dimerdekakan dari kesyirikan dan kekufuran semakin luas. Maka orang-orang Islam banyak berbeda karena lisan mereka sudah tidak sama. Sehingga banyak yang salah baca. Kemudian sahabat-sahabat yang punya mushaf dengan riwayat yang berbeda.
sehingga menimbulkan perbedaan. Maka sahabat mengusulkan kepada Utsman agar menyatukan bacaan kaum muslimin. Karena orang-orang Islam dari non-Arab sudah banyak. Dan kalau mereka tidak disatukan bacaannya, ya, ini berbahaya. Kalau orang Arab bisa membedakan. Maka atas dasar itu beliau kumpulkan kembali mushaf dan beliau perintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain untuk menghimpun, kemudian menulis yang namanya Mushaf Utsmani. Lalu disebarkan ke negeri-negeri untuk menjadi panduan bagi masyarakat Islam di daerah tersebut. Ya. Utsman Khulafaur Rasyidin apa bukan? Khulafaur Rasyidin. Disepakati oleh para sahabat, iya. Dan para sahabat itu dijamin mereka tidak bersatu, tidak bersepakat di atas kesesatan. Kalau kita tidak masuk, ya, kita tidak masuk. Dan Utsman Khulafaur Rasyidin. Ya. Ya. Baik, berarti ini termasuk pemaham para sahabat. Dan termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang telah Allah ridhai. Dan mereka adalah punggawa atau pemuka para sahabat. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, ya, seperti mushaf, kemudian ya azan 2 kali di zaman Utsman, kemudian dikembalikan satu lagi oleh para sahabat yang oleh Ali bin Abi Thalib, itu ada maslahatnya, ada alasannya. Contoh azan 2 kali di zaman Utsman itu. Kenapa Utsman mengusulkan azan 2 kali? Dulu belum ada toa. Umat Islam di Madinah makin banyak. Belum ada jam tangan, belum ada jam digital, belum ada alarm. Ya. Nah, umat Islam sibuk di pasar, kadang-kadang lalai. Maka diperintahkan oleh Utsman untuk azan di Zawra namanya. Zawra itu suatu tempat yang tinggi di pasar Madinah. Bukan di masjid azannya. Untuk apa? Untuk pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah mendekat. Maka orang-orang pasar pergi ke masjid. Setelah waktu masuk, khatib naik ke mimbar, barulah azan seperti yang pertama. Azan yang kedua. Ya. Nah, ini azan yang dilakukan sekarang. Nah, sekarang dengan setelah itu Ali bin Abi Thalib dan khalifah sesudahnya tidak lagi melakukan. Karena apa? Umat sudah waspada. Sudah tidak dibutuhkan. Jika dibutuhkan, dilakukan. Kalau tidak, tidak dilakukan. Nah, sekarang orang azan 2 kali, tak tahu sebabnya. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Dengan apa cara kita memahami? Dengan belajar. Dengan belajar. Nah, sehingga ini tidak menimbulkan keributan yang banyak di tengah umat ini. Kita kadang berselisih dalam perkara yang tidak jelas dan perkara yang tidak boleh kita berselisih. Soal macam bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim ketika salat sebelum Al-Fatihah. Ya. Itu juga ribut. Padahal itu perkara yang lapang. Ya. InsyaAllah dalam fikih. Kajian subuhnya masih ada. Umdatul Ahkamnya masih ada. Enggak ada ya. Ya, harusnya itu dilanjutkan. Kita minta Ustaz Jundi ya melanjutkan. Berapapun yang datang. Ya. Karena itu akan mengajarkan kita perbedaan-perbedaan yang sangat luas dalam Islam. Ada yang kita tolerir, ada yang boleh kita berbeda pendapat dan tidak boleh saling menyalahkan di situ. Ya. Dan ada yang memang kita harus memilih satu dari sekian pendapat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah sunnah itu dengan geraham. Artinya pertahankan sampai mati. Ya. Pertahankan sampai mati. Dengan tangan tidak bisa, dengan kaki tidak bisa, dengan digigit. Kalau kita sudah mengetahui suatu sunnah Nabi SAW, jangan tinggalkan hanya karena cibiran manusia. Biasanya begini kawan-kawan kalau baru-baru ngaji ini,
Habis itu rajin salat jamaah. Rajin zikir, setiap kali mengerjakan suatu bismillah. Setiap kali mengerjakan suatu tangan kanan mulai, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Cibiran mulai datang. Hinaan mulai datang. Sok suci lo kini mah. Sok alim lo kini. Sekolah besoknya nucinya. Ya, dikait-kaitkan dengan sekolah. Padahal iman itu ya tidak berbanding lurus dengan sekolah. Banyak kok anak pesantren juga yang menyimpang. Dan banyak juga anak sekolah umum yang lurus. Karena apa? Ini hidayah misalnya. Dan tidak ada hubungan juga dengan senioritas. Ada kok yang senior yang kemudian menyimpang. Ada yang junior yang Masya Allah istiqamahnya luar biasa. Ada orang yang belajar dengan cepat, kemudian dia banyak menguasai ilmu-ilmu Islam. Ada yang sudah lama belajar, belum paham-paham juga. Tapi Allah memberi pahala atas amalnya. Jika dia bersungguh-sungguh belajar, walaupun belum paham, belajarnya itu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, gigit dengan geraham, arti pertahankan sampai mati. Ya. Orang sudah tidak bisa memegang, tidak bisa menahan dengan kaki, ya, ini pertahanan terakhir. Walaupun harus menderita, harus kesakitan. Dan banyak masalahnya. Bukan hanya dari luar orang yang menentang sunnah, tapi dari dalam. Dari dalam ini seperti antara kita ini. Kita ini tidak ada yang sempurna. Belum ada satupun di antara kita yang sempurna mengamalkan sunnah Nabi SAW. Pasti ada kekurangan di mana-mana. Karena kita masih belajar. Kita masih merangkak. Ada kekurangan, ada ya banyak sekali lah kekurangan. Apalagi kekurangan personal kita. Karakter bawaan dan segala macamnya. Diuji, harus sabar. Jangan bermimpi begini ketika ngaji sunnah, apalagi baru-baru ngaji. Saya pasti ketemu orang-orang soleh yang tidak ada dosa. Tidak mungkin, orang soleh itu bukan tidak berdosa. Orang bertakwa yang Allah persiapkan surga saja, itu berdosa. Bedanya mereka bersegera bertaubat. Perhatikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Ya. Kenapa diperintahkan bersegera menuju ampunan dulu, kemudian surga? Karena penduduk surga itu bukan orang nggak pernah berbuat dosa. Karena Allah tahu kita banyak dosa, maka Allah bukakan ampunan dulu, baru dapat surga. Kalau ingin dapat surga, minta ampun kepada Allah. Segera, jangan ditunda, bertobat. Surga untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang bersegera menuju ampunan Allah. Kemudian dijelaskan sifat-sifatnya dalam 2 ayat berikutnya. Maka teman-teman kita ini, guru-guru antum ini banyak kekurangan. Kalau antum melihat satu kesalahan lalu antum tinggalkan, antum cari yang mustahil. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Ini kami pelajari dulu di pondok ungkapan seperti ini. Kabarnya ungkapan seorang sahabat, Anda belum temu ya. Barang siapa mencari saudara tanpa aib, dia akan tetap tanpa saudara. Mencari teman tanpa aib, dia tidak akan ada teman. Ini ujian dari dalam. Ya. Ujian luar sudah jelas. Kadang-kadang kita lebih kuat menghadapi ujian luar. Orang menghina, menyindir, ya, menuduh, memfitnah. Ya. Tapi kadang nggak kuat dengan ujian di dalam. Kenapa? Berharap manusia sempurna membuat kita akan kecewa. Ya, jangan sampai begini. Ternyata orang yang ngaji sunnah itu tidak sehebat yang saya duga. Ya, memang mereka bukan manusia hebat. Ya, salah kita. Ya. Orang mengenal sunnah itu, sunnahnya sempurna, dianya tidak. Tapi minimal dia berusaha mengikuti apa yang sudah dia pelajari. Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa jalan sunnah ini jalan yang panjang. Tidak mesti kita harus sampai ke ujungnya, arti tidak mungkin kita mengetahui semuanya. Tapi bagaimana kita tetap berada di jalan ini sampai mati di dalam. Ada yang mati di pertengahan, ada yang mati di awal dan segala macam.
Ya, sabarlah. Wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah itu dengan geraham, pertahankan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, nah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang sering dituduhkan kepada dai-dai, ulama-ulama. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan saya, bukan ucapan ulama-ulama hadis Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahumullah, bukan. Ya. Perhatikan ucapan beliau, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak bisa protes. Taruhannya adalah kita ini taat mengikuti beliau atau tidak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Artinya dibuat-buat orang. Perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Baik itu akidah maupun ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah. Siapa mengatakan bid'ah? Siapa? Kok ragu jawabnya ini? Enggak semangat sedikit. Siapa yang mengatakan bid'ah setiap perkara yang dibuat dalam agama? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau protes nanti protes pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang alergi dengan ini. Ya. Jangan alergi. Kalau betul-betul kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan bid'ah. Karena beliau mengatakan setiap perkara yang diadakan bid'ah. Dan perkara yang diadakan maksudnya adalah perkara dalam agama. Ya. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Jangan beralasan, itu salah orang dulu tuh. Fir'aun pun begitu alasannya. Fama balul qurunil ula. Kalau begitu baru orang-orang dulu tuh, cik Fir'aun. Jangan meniru Fir'aun. Nah. Yang telah berlalu, urusan mereka telah selesai dan Allah yang akan menghisap mereka. Kita ini bagaimana? Oh, bapak kita, ibu kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis sakhah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat nanti itu. Pada hari seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dia lari dari ibu dan bapaknya. Tidak ada yang bisa menolong. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Iman dan amal kita. Wa sahibatihi wa bani. Dan lari dari istri dan anak-anaknya. Ada yang bisa menolong kita. Jangan beralasan dengan orang-orang dahulu. Itu perilaku orang-orang jahiliyah. Perilaku Fir'aun. Fir'aun sudah tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun dia ingin menolak. Fama balul qurunil ula. Kalau begitu bagaimana orang-orang dulu? Ini sekedar alasan untuk menolak. Ya. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Siapa yang mengatakannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterima alasan orang yang melakukan bid'ah, kan niatnya baik. Kalau ini diterima, tidak ada lagi bid'ah dalam agama. Kalau tidak ada bid'ah, berarti salah Nabi mengingatkan ini. Apa maksudnya? Berarti percuma Nabi mengingatkan bahaya bid'ah. Kalau bid'ahnya tidak ada, diingatkan juga, berarti sesuatu yang tidak ada diingatkan, berdusta lagi.
Ini tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berarti ada. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Beliau perintahkan kita menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Berarti ada nggak perkara tersebut? Ada. Ya. Kalau nggak ada, wah, berbahaya. Lalu orang yang membuat bid'ah dalam agama pasti niatnya semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kalau ada yang belajar mustalah hadis itu, salah satu cara mengetahui hadis-hadis palsu adalah dengan pengakuan pembuatnya. Dia ngaku dia buat hadis palsu. Tujuannya baik. Rata-rata tujuannya baik. Dia buat hadis palsu. Ada yang buat hadis palsu 3.000, ada yang 4.000. Ya. Tujuannya tidak ada yang jelek. Tujuannya baik. Namun sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Man kadzaba alayya ya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Kira-kira orang berdusta menggunakan nama Nabi tujuannya baik apa buruk? Baik. Sementara ucapan itu bukan ucapan Nabi, berdusta itu. Kalau diterima alasan baik lalu dibenarkan, wah, tidak ada bid'ah lagi. Lalu untuk apa Nabi SAW mengingatkan? Lalu akhirnya berujung pada menuduh Nabi SAW berbicara sesuatu yang sia-sia. Apa mungkin Nabi SAW berbicara sesuatu yang sia-sia? Padahal beliau kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Tiada lain itu semua adalah wahyu yang diwahyukan. Maka kalau tidak berdasarkan wahyu, ya, itu tidak dijadikan syariat. Contoh, Nabi SAW pernah mengharamkan madu atas dirinya. Tapi bukan berdasarkan wahyu. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Maka Nabi SAW mensyariatkan sesuatu, menghalalkan, mengharamkan, memerintahkan, melarang. Itu berdasarkan wahyu. Maka jangan sampai kita menuduh Nabi SAW ini. Percuma aja ngomong ini, nggak ada bid'ah kok katanya. Kan niatnya baik semua. Ya. Semua pelaku bid'ah itu niatnya baik. Tapi dia salah jalan. Dia membuat sendiri. Baik. Hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Ya. Karena dijelaskan juga oleh Syalbani ya, dalam kitab beliau Al-Silsilah Al-Ahadis, Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Ya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itulah kesempurnaan Islam. Jangan ditambah, jangan dikurang. Azan, oh ya, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita masuk pada asar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya berkata, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, walaupun manusia memandangnya baik. Ya, makanya dalam Islam tidak ada dalil kan elok tuh, kan niatnya baik. Coba salah satu bid'ah yang banyak di masyarakat kita, meniguari dan seterusnya. Sampai ada yang aneh, solat enggak, tapi meniguari teka orang, ya, kamati kalau enggak meniguari. Sampai mengancam orang yang enggak mau meniguari itu dengan macam-macam.
Padahal dia meninggalkan salat itu jauh lebih besar. Bisa dia kafir karena tidak salat. Coba cari di kitab fikih mazhab mana saja. Bab tentang mengurus jenazah. Tunjukkan kalau ada. Bab maniguari. Tidak ada. Selesai dikuburkan, selesai. Tapi orang merasa ini kan baik, ini begini. Itu pandangan manusia, tapi tidak pandangan syariat. Bab salat jenazah. Setelah salam, coba cari bab doa setelah salat jenazah. Tolong cari. Kalau ada, ya, ditemukan dan sahih dalilnya, kita akan berdoa. Sepanjang angok taluk aja doa. Ini bukan soal apa. Ini mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Berarti solat jenazah itu sudah cukup. Ketika kita merasa setelah salam perlu berdoa sepanjang entah, ya, berarti kita menganggap doa dalam solat jenazah ini kurang. Ya Rasulullah, ya Nabi, tidak cukup nang kewajan kau, kurang lek kami mah. Kira-kira paham tak maksud saya? Padahal solat jenazah ini itu adalah doa khusus untuk jenazah. Satu-satunya doa dengan cara namanya solat jenazah. Ada imam, ya, ada berdiri, tidak ada rukuk tapi. Makanya para ulama berbeda pendapat soal, ya, apakah solat jenazah ini harus berwudu atau boleh tidak berwudu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan wajib berwudu, ada yang mengatakan tidak wajib berwudu. Kenapa? Karena solat jenazah tidak sama dengan solat yang lain. Walaupun namanya solat, tapi dia solat secara bahasa. Apa arti solat secara bahasa? Doa. Solat itu artinya doa. Maka enggak boleh solat itu dikonversi ke bahasa lain, sembahyang. Enggak, sembahyang itu bahasa Hindu. Sanskerta, sembahyang. Solat itu solat. Gitu. Kita biasakan istilah-istilah Islam kembali dan hidup dalam keseharian kita. Diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana mendoakan jenazah. Maka di awal takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga dan keempat mendoakan jenazah. Doa itu sudah cukup. Tidak kurang sedikit pun. Lalu, ya, setelah salam angkat. Itu sunnah Nabi. Bawa ke kuburan lagi. Ini malah marah kalau kita tidak berdoa. Oh, Masya Allah. Andaikan sahabat hidup atau Nabi bahkan hidup di zaman ini, mungkin dimarahi juga oleh mereka. Iya kan? Kurang ya. Baca lo doa masuk WC. Doa makan, doa lekek baju, doa. Dibaca saduanya. Doa dalam solat jenazah tadi dibaca lo balik. Kalau bukan merasa kurang, lalu dari mana datangnya ini? Ya. Sudah cukup itu. Kalau kita percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita cukupkan dengan itu. Ya. Karena agama kita ini bukan adat istiadat. Oh, kami biasa di Sikokatu. Yang akan menghisap kita ini bukan kami, bukan masyarakat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan ini. Renungkan masalah ini, renungkan dengan dalam-dalam. Amal kita yang akan menghisap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia. Jangan beralasan dalam suatu ibadah dengan adat istiadat. Karena Islam itu satu. Berasal dari Yang Maha Esa. Diturunkan kepada Rasul penutup satu orang. Itu Nabi Muhammad SAW. Untuk seluruh manusia. Apapun bangsanya, apapun warnanya, apapun bahasanya.
Ini kita sampaikan karena kita sayang kepada saudara kita. Ya. Jadi kalau ada yang menemukan bab doa setelah sholat jenazah, tolong beritahu saya nanti. Carikan kitabnya, rujukannya. Kalau nggak ada uang untuk belinya, biar saya yang beli. Nah, gitu. Mazhab yang 4, ya, bahkan masukkan mazhab Zahiriyah, silakan. Dan doanya seperti doa yang dibaca orang-orang sekarang ini. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu ibadah. Maka nggak boleh kita membuat doa khusus pada suatu ibadah khusus yang mana Nabi SAW tidak mengajarkannya di dalamnya. Selesai salam, angkat. Ya. Baik. Kita tambah sedikit ya. Masih banyak wudhu ya. Dalam bab ini ada beberapa pokok perkara atau beberapa faidah. Al-ula, yang pertama, fil ayati bayanu kamalid dini wa tamamihi. Ya. Dalam ayat surat Al-Maidah tadi, ayat 3 tadi, terdapat penjelasan tentang sempurnanya agama dan lengkapnya agama ini. Sempurna, lengkap, selengkap-lengkapnya, sempurna, sesempurna-sempurna. Karena dia datang dari Allah yang maha sempurna. Agama ini agama Allah. Agama ini agama Allah. Jangan ragu. As-tsaniyah, yang kedua, tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minal bid'ati wa ikhbaruhu bi taghayyuril ahwali ba'dahu bi zuhuril bid'ah. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari bahaya bid'ah. Ini termasuk yang mendekatkan ke neraka. Sudah beliau ingatkan sebelum munculnya perkara tersebut, yaitu dengan mengingatkan adanya bid'ah. Karena di zaman beliau belum ada bid'ah. Sehingga umat Islam bersatu. Karena belum ada bid'ah. Sekarang terbalik. Yang mengikuti sunnah disuruh memecah belah. Padahal yang memecah belah itu adalah kesyirikan dan bid'ah. Dan beliau mengkhabarkan tentang pergantian keadaan. Perubahan keadaan. Setelah beliau meninggal. Keadaan umat. Yang semula bersatu, semua berpegang kepada sunnah. Tidak mengenal namanya bid'ah. Nanti setelah beliau meninggal, beliau mengabarkan akan terjadi perubahan. Itu apa? Munculnya perselisihan yang banyak. Ya. Dengan apa? Dengan munculnya bid'ah. Dalam akidah, dalam ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, as-salitsah, al-wasiyatu bit-tamassuki bis-sunnati wa ma kana alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum 'inda zuhuril bid'i wal muhdatsati. Nah, beliau tidak hanya mengingatkan akan munculnya perselisihan dan bid'ah, tapi beliau juga memberikan solusi. Nah, kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana solusinya? Diperintahkan kita, beliau berwasiat untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika munculnya bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi berpegang pada sunnah beliau, kemudian berpegang kepada pemaham para sahabat. Diwakili dengan al-khulafa ar-rasyidin. Itu perintah. Jadi ketika berselisih, kembali kepada sunnah. Orang yang kembali kepada sunnah, berpegang teguh pada sunnah dengan pemahaman para sahabat, dia tidak termasuk orang yang berselisih. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, nassan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW secara tekstual, secara nyata yang tidak ada kemungkinan lain, ya, menyebutkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Tak ada pengecualiannya. Setiap bid'ah dalam masalah agama.
Karena urusan beliau adalah agama. Ya. Tidak ada pengecualian. Al-khamisah yang kelima, laisa fid dini bid'atun hasanah. Maka tidak ada bid'ah hasanah dalam agama Islam. Ya. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Kemudian yang terakhir as-sadisah, al-hasanu minad dini ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu la mastahsanahu an-nasu bi adwaqihim. Yang baik itu ada yang baik dari agama ini, yang benar, yang baik dari Islam ini adalah apa yang dipegang, yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang benar. Itulah yang baik. Kalau tidak ada mereka kerjakan, berarti itu bukan kebaikan. Ya. Karena semua kebaikan telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan mereka adalah umat yang paling bersegera mengerjakan ajaran Nabi SAW. Tanpa tanya-tanya, fardu ain Nabi? Fardu kifayah? Tidak ada. Mereka ada tanya-tanya itu. Sunnah, mustahabbah, muakkadah. Ya. Tidak. Kalau diperintahkan, mereka kerjakan. Ya. Jadi yang baik itu adalah, yang baik dalam agama ini adalah apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan apa yang dianggap baik oleh manusia dengan perasaan mereka. Kan elok tuh. Makanya akan muncul Islam-Islam aneh atau ajaran-ajaran aneh kalau setiap orang mengikuti perasaan. Perasaan kita dengan orang lain berbeda pula. Makanya akan berpecah belah. Kalau semua kembali kepada sunnah pasti akan bersatu. Ya, baik. Kalau begitu kita cukupkan sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadikan bahan renungan. Ya, jangan lihat karehna Ustaz kini mana. Ya, kadang orang lalu koyor suka kareh menjagoannya. Sayang kepada sesama Muslim. Agar ibadah kita tidak sia-sia. Ya. Agar kita kembali bersatu di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, barakallahu lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.